Entah berapa banyak dari kita yang sudah menjadi saksi melihat talent-talent yang hasil jebolan ajang pencarian bakat yang survive, yang melesat tinggi dan yang udah gak kedengeran lagi. Dan hari ini kita dengar tentunya yang survive dan melesat tinggi. Jadi pas udah selesai di album pertama, udah 2 tahunan karir lebih, 2-3 tahunan aku mulai berpikir untuk oke, karena emang ini yang mau aku lakukan for the rest of my life, music is For my the rest of your life. music is everything for me. Music is everything for me. Aku nggak tahu Jadi kalau dari misalnya nggak musik aku mau modeling dan ngapain. dari dance tiba-tiba Tadinya aku oke. pendengar, musik is everything for me, musik itu teman hidup. Oh, Aku oke. nggak bisa Tadinya ngapa-ngapain kalau nggak mendengar. denger lagu. Oke. Iya, aku But nggak now bisa. you're a part of it. A Gitu. part of it. Dan satu penyanyi ini gue sih pertama tahu dari lagu single Jangan dan juga Rayu. Dan mungkin beberapa orang juga tahu dari lagu-lagunya yang lebih baru lagi. So please welcome Marion Jola. Halo, selamat pagi Marion Jola. Selamat pagi. Selamat pagi, lulus Pagi dari banget Idol 2. Mohon maaf ya, ini morning rise and shine lah. Gitu, Rise sesekali. and shine. Rise and shine gitu. 2018 jebolan Idol ya atau 2017? Kayaknya selesainya 2018 deh. Ikutannya itu dari 2017. Oke. Iya sih? Iya harusnya deh. Gimana kabarnya? Aku gak inget juga. 6 tahun udah ya dari. Gimana kabarnya nih? Baik, Lagi puji ada kesibukan apa Tuhan. belakangan? Belakangan sibuk promo lagu baru. Aku Takdirmu. Aku Takdirmu. Itu apakah nulis sendiri atau ada komposer? Nulis bareng. Jadi aku bareng sama Kak Clara Riva sama Sik. Sik. Oke. Itu kayak SIIK kan yang ada slash-nya kalau nggak salah. Iya Ya. betul. Itu siapa aja sih personelnya? Itu ada Kak Kitut, Kak Jessie sama Kak Marco. Oke. Nah ini kalau misalnya kita ngobrolin tentang produser atau lagu gitu ya, kayaknya kan beberapa waktu belakangan nih ada beberapa nama yang rising juga selain Nalel Manino yang mungkin udah lebih established gitu. Iya. Why do you choose Sik nih? Sebenarnya jadi kalau dibilang kenapa milih Sik, sebenarnya dikenalin sama Umi sama label karena emang Sik lagi sering ngerjain artis-artis Umi. Terus aku dikenalin. Oke. Jadi Workshop. ya udah, workshop. Tadinya mereka ngerjain lagu yang aku tulis sendiri bareng sama pacar aku, terus mereka yang produce. Dari situ kita bikin project lagi buat lagu yang ini bareng sama Clara Riva. Oke. Nah ngomong-ngomong soal penyanyi ini pasti kan live hustling between workshop, making a song dan juga performing gitu. Lebih sibuk apa belakangan nih? Sebenarnya paling sibuk belakangan selain manggung ya bikin album kedua, sebenarnya workshop buat album kedua. Oke. Karena sistem label aku kayaknya rilis album itu kita merilis singlenya satu persatu. Jadi emang kayak gitu, bikin lagu, rilis dulu, habis rilis bikin lagu lagi, rilis lagi. Oke, jadi kayak gitu. rilis satu-satu, abis itu ketika kayak udah setengah jalan jadiin album gitu. Dijadiin album, jadiin whole album. Kesibukannya kebanyakan sih itu, jadi cuma masuk studio, ada manggung, besokannya manggung, terus nanti balik lagi ke studio bikin lagu. Karena emang di album kedua kebanyakan aku mau nulis sendiri, jadi kebanyakan setelah sebelumnya aku tulis banyak ditulis sama orang gitu ya. bukan banyak ditulis lagi, semuanya ditulis dan diproduksi sebelumnya. Jadi di album kedua ini aku ngambil kesempatan untuk menulis lagu dan buat musik aku sendiri. Oh jadi memang benar-benar selama ini lagu Marion Jola itu ditulis dan diproduksi oleh orang lain semua? Iya, semuanya dikompos sama Lin. Semuanya? Semuanya di album pertama. Oke, tapi sebenarnya part waktu di album pertama memang udah ada desire untuk mau. Belum, tadinya aku kalau ditanya mau nulis lagu apa enggak, aku bilang aku gak mau. Karena aku gak merasa aku bisa nulis lagu. Aku gak merasa aku bisa menulis lagu, kompos lagu, menulis lirik. Karena aku kan sebelumnya base-nya bukan penyanyi tadinya. Tadinya nyanyinya tuh hobi di penyanyi kamar mandi, bathroom singer. Kamu tuh dari Kupang kan ya kalau salah ya? Iya. Terus jadi hobi doang? Kegiatannya tuh setiap hari sekolah dan nongkrong sama anak-anak komunitas musik, art lah. Tapi aku bukan di musiknya, aku di dance-nya sama modelingnya.
Nah aku gak nyanyi itu hobi. Cuma cover-cover doang di Instagram. YouTube bahkan enggak ada cover yang niat gitu. Cuma cover-cover 30 detik. Dulu kan Instagram cuma bisa 30 detik semenit kan. Iya cuma gitu doang. Detik, ya. Ya. Jadi aku gak punya base musik yang whole. Not even belajar di kursus gitu? Tidak, aku pernah kursus piano. Keyboard setahun, terus aku udah lupa. Aku nggak tahu aku belajar apa itu dulu masih kecil. Jadi aku nggak pernah kursus, nggak pernah secara khusus belajar musik atau buat musik dulu. Jadi emang di album pertama aku baru banget, aku nggak tahu mau ngapain. Bener-bener new kid on the block gitu, bingung gitu. Jadi kayak terserah bapak deh. Iya terserah. Paling aku involve-nya kayak kalau misalnya ada beberapa lagu aku milih yang aku suka. Terus kalau ditanya maunya kayak apa, aku bilang aku ingin yang seperti ini. Terus nanti diolah. Kalau enggak sih aku nurut aja bilang kayak ini lagunya bagus nih buat kamu. Oh oke. Kayak misalnya Jangan itu aku dikasih dengar sekali tuh udah bilang kayak ini lagu buat kamu ya, kamu dengerin. Untungnya pas pertama kali aku denger aku deg-degan, aku suka banget gitu lagunya. Terus kayak ya udah langsung seminggu take, langsung rilis abis itu. Dulu kayak gitu. Jadi pas udah selesai di album pertama, udah 2 tahunan karir lebih, 2-3 tahunan aku mulai berpikir untuk karena emang ini yang mau aku lakukan for the rest of my life, music is rest of my life, music is everything for me. Music is everything for me. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak musik aku mau ngapain. Dan dari dance tiba-tiba you become the person that say music is everything to you. Everything to you. Tadinya aku pendengar, music is everything for me. Musik itu teman hidup. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak denger lagu. Iya. But now you're a part of it. Part of it. Aku sadar itu pas aku di Idol, pas mau naik panggung, pas live pertama di TV, itu aku tahu kalau misalnya ini yang harus aku lakukan untuk the rest of my life. Ini yang dikasih sama Tuhan gitu. Terus the moment you step in the bigger stage atau waktu pas audition? The bigger stage, yang mau live. Pas aku benar-benar lihat secara fisik, aku punya pendukung, aku ada di panggung. Project ini ya 5, 4, 3, ya itu, terus aku ngerasain rasanya di panggung dan nyanyi pada hari itu, I know. That's what I need to do for the rest of my life. Tapi aku clueless. Jadi di beberapa tahun pertama aku nurut, aku ikut, aku pelajari industrinya, aku pelajari making music, making songs gitu. And how is it? How's the industry? How's the industry? Industry is cruel. Industry is How cruel it is? How cruel? Caranya tuh macam-macam. Kalau misalnya kamu mau, kadang kamu bisa dapat proses yang benar-benar berdarah-darah dari awal, yang bikin kamu kayak, should I do this? Should I not? Apakah gue bisa jadi penyanyi atau enggak? Ada yang punya perjalanan seperti itu. Ada yang kayak aku dapat fast tracknya langsung tiba-tiba meledak, langsung jebol, langsung terkenal. Tapi habis itu tetap harus fight lagi. Jadi emang it's very cruel. It's about surviving menurut aku industry. Kalau kamu gak terkenal banget, kamu bertanya-tanya. Kalau kamu terkenal banget, kamu harus be ready for everything. Jadi it's very a cruel industry. The most cruelest moment yang pernah kamu experience tuh kayak gimana? Macam-macam sebenarnya ya. Kalau di awal-awal karir aku banyak kok. Cuma aku bahkan udah melupakan hidup aku dari tahun segitu di awal-awal. Aku aja tadi lupa kan. Aku pernah nyanyi. Iya. Aku beneran lupa hidup aku dari tahun 2017, 2018 sampai 20. Tuh aku lupa apa yang terjadi di hidup aku. Iya? Saking banyaknya hal yang terjadi, saking hektiknya. Jadi lupa secara otomatis atau kamu kayak? Automatically I forgot. Karena terlalu hektik, terlalu banyak cerita, terlalu banyak cruel moments, terlalu banyak amazing momentums, terlalu banyak momen yang baik dan buruk. Terlalu hektik jadi aku lupa. Jadi kalau dibilang momen cruelest, aku gak tahu ya. Aku gak tahu sih. Tapi yang sekarang lagi aku jalani menurut aku juga penuh fight kok. Karena aku baru mulai menulis lagu dan bikin benar-benar musik aku, identitas aku sebagai seorang musisi. Kayak semacam rebranding gitu ya? Kind of, tapi I don't know, banyak yang bilang lagu-lagu aku yang aku rilis kemarin juga katanya gitu-gitu aja lagi. Ada yang bilang gitu-gitu aja lagi, ada yang bilang gak bisa sebagus album sebelumnya, lagu-lagu sebelumnya.
bukan kayak rebranding, lebih kayak nggak tahu sih, orang-orang lagi lihat aku grow, evolving aja sebenernya. Grow, oke. Memang biasanya kalau fase grow itu fase yang harsh sih. Iya, jadi lagi bertumbuh, lagi mencoba banyak hal, lagi explore. Ini cruel sih buat aku prosesnya. Karena gak seeasy yang sebelumnya. Karena kan aku ngerasa yang paling pertama langsung mudah. Oh iya. Karena yang pertama itu adalah fase dimana you entering di industri dengan ada produser yang langsung bikinin semuanya. You don't even have to form your identity karena udah dibantu gitu. Tapi sekarang meskipun masih sign up ke label yang sama dan manajemen yang sama, lu tetap merasa ini lebih cruel karena you have to start another journey for me myself gitu. Yang harus aku lawan sekarang diri aku sendiri soalnya. I doubt myself so much in this process gitu. How do you define your music in your personality emang kalau di musik? My music is my personality. Kalau misalnya lihat aku on stage and everything, it's my true personality, it's my true identity. Ya itu yang aku coba perkenalkan. Kalau misalnya orang-orang dengerin lagu aku mulai dari overthinking, ya itu kalian mulai tahu Lala yang sebenarnya. I don't make any special, aku gak mikirin sesuatu yang spesial kayak aku harus bikin diri aku begini gitu, enggak. Aku cuma jalanin prosesnya sejujur-jujurnya. Aku bikin lagu, aku sukanya begini, aku compose, aku sukanya gini, semuanya aku jalaninnya jujur. Karena truly I don't know what I can do other than music or this showbiz. Jadi yang aku lakukan menjalani setiap hari dan yang aku suka gitu. Sempet ada offer untuk kayak di showbiz yang lain gitu, film, series gitu? Iya kok banyak yang nawarin main film. Kemarin aku masih ditanyain sama teman aku mau main filmnya dia apa enggak. Dan kamu accept that offer gitu? Enggak, mostly aku belum terima tawaran main film dan lain-lain. Sempat kepikiran sih kemarin kayaknya boleh deh, tapi mundur lagi nggak jadi. Kenapa? Karena aku masih serius bikin musik dan aku belum puas. Takut keganggu gitu ya? Bukan keganggu sih, cuma nggak mau aja dulu. Aku belum puas sama musik aku belum puas sama yang aku lakukan di dalam karir musik aku. Jadi aku belum mau yang lain aja dulu. Aku masih mau fokus ini. Menurut aku musik aja belum sempurna. Gitu. Jadi ibarat nih kayak you haven't reached the top yet gitu ya. Lu pengen sampai top and then ya udahlah gue pengen coba another mountain gitu. Oh very interesting ya. Dan untuk karena gini kan banyak juga yang kayak punya side A, side B gitu loh. Ya udahlah gue misalnya bermusik tapi gue juga sometimes mengisi juga kalau emang ada offer di bagian yang lain as long as it's still in the showbiz. What do you think about that gitu? Apakah keren sih sebenarnya, berarti mereka bisa membagi diri mereka kan untuk serius di dua dunia. Kalau aku sih personally I cannot. I fight with my personal life and my work. My work is only music gitu. Karena aku kan masih muda ya, aku baru 23 tahun. Aku baru pindah, bukan baru sih sebenarnya, dari pertama aku udah pindah ke Jakarta, merantau sendirian, jauh dari orang tua. I have my own personal struggle dengan being adult, bertumbuh, terus ada pekerjaan juga. Aku sih belum bisa nambah satu lagi sih. PR untuk aku kerjain. Dekat-dekat gue juga 20 berapa? 23 tambah 10 nih sayangnya nih gue nih. Pas nih gue 33 nih. Berarti 2001 ya? 2000. Oh 2000. 2 tahun ini 24. Oh tahun 24. Bulan ini. Ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4. Iya bulan ini aku 24. Berarti 24 ya harusnya aku bilangnya. Tanggal berapa? Tanggal 12. Oh tanggal 12. Tanggal 12 akan ulang tahun nih. Kita uploadnya tanggal 12 deh kok gitu. Oh ya. Sebelum 12 gak uploadnya. Biar orang-orang tahu aku mau ulang tahun. Oh berarti kamu nih selama di waktu pas ngerantau, waktu pas audisi gitu, gak ada teman-teman yang banyak teman atau saudara di Jakarta gak? Kalau temen di Jakarta, saudara di Jakarta gak ada. Ada saudara tapi jauh dan bukan yang kayak bisa aku repotin gitu buat temen. Jadi temen probably your idol friends gitu ya? Untuk awal iya idol friends dan ada beberapa temen yang aku baru kenal di Jakarta. Tapi itu cuma bentar kok, setelah itu aku ajak temen-temenku di Kupang pindah sama aku. Iya jadi bentar. jadi gini, kan kita kelas 3 SMA. Sebentar. Iya.
Gimana? Kan kita kelas 3 SMA. Oke. Jadi aku bersahabat. Aku punya 2 sahabat. Oke. 2 sahabatku ini dua-duanya juga suka industri. Jadi kita dari dulu tuh mereka tuh suka ngayal. Karena aku dari dulu udah mencoba jadi selebgram, tapi di Kupang. Selebgram Kupang. Iya. Oke. Aku udah capek sih ngomongin ini. Banyak yang bilang aku selpang. Kupang. Tapi legit kok, dulu aku beneran terima endorsement gitu. Okay. Nah, salah satunya yang jadi admin aku tuh sahabat aku. Satunya lagi temenku itu hype man-nya aku. Nah, my hype man, my personal hype man yang kayak whatever I do dia kayak, oh you're so cool, go bestie gitu. Nah, kita bertiga, especially those two suka berhayal dulu zaman sekolah kayak suatu hari nanti Lala akan ke Jakarta kerja sama Aukarin. Masuk A-Team jadi selebgram. Oke. Terus kita bakal ikut dan kita kerja bareng dia gitu kan mimpinya. Nah ternyata aku jadi penyanyi. Aku ngerilis Jangan dan aku ajak mereka. Even the dream is higher than being a part of A-Team Aukarin gitu. Ya itu cuma ngomong doang, emang suka. Aku percaya hukum kata-kata ya. Jadi when you say something good it will happen kan. Eventually jadi walaupun bukan jadi A-Team ternyata lain ya. Jadi penyanyi. Udah terus setelah aku jadi penyanyi ya aku nanya temen aku mau gak nemenin aku ke Jakarta. Satu temanku dulu aku ajak ke Jakarta buat bantuin aku jadi PA. Jadi dia bantuin aku jadi PA. Bukan ibu ini kan? Bukan ibu ini. Temen aku yang itu sekarang udah balik lagi ke Kupang. Dia udah punya bisnis. Gue pikir kayak, iya jadi hai ini kamu ngomong sendiri gue kayak. Tokoh yang itu udah balik. Drama momen gitu enggak? Tokoh yang itu udah kembali, dia udah berbisnis. Jadi dia sempat jadi PA pertama aku. PA pertama. Terus dia nemenin aku, dia selalu nemenin aku sampai dia jadi creative director aku. Creative director, berarti promotednya berapa kali tuh? PA, jadi terus jadi kreatif, terus jadi creative director. Wah itu kalau karena dia emang anaknya art, jadi aku lihat dia punya bakat itu dalam dirinya. Terus aku bilang, lu mau nyoba jadi creative director gak? Coba lu jadi kreatif gue deh. Mulai dari hal kecil bikinin aku konten, think about aku mau foto bagusnya kayak gimana, bikinin aku video misalnya. Wow. Konten. Terus karena aku lihat dia emang very talented in it, aku suggest dia, lu mau nyoba jadi creative director gak? Gue jadiin lo creative director gue bayar lu jadi creative director gitu. Terus dia udah punya dia udah jadi creative director aku. Project TV biasanya dia bantuin aku. MV terakhir aku yang Overthinking itu dia creative directornya. Terus dia balik lagi ke Kupang dan berbisnis. Dia gak mau lanjutin lagi. Dia mau berbisnis. I don't know. Dia punya personal opinion ya. Personal opinion dia mau berbisnis dan kelarin kuliahnya. Kuliahnya di Kupang soalnya. Terus aku punya sahabat yang satu lagi. Si hype man itu gimana? Ya itu si hype man. That person is the hype man. Yang satunya lagi sahabat aku, selama hype man aku jadi PA aku, dia belum pindah kan dia masih kuliah. Terus dia akhirnya aku bilang mau gak? Terus dia mau pindah ke Jakarta. Aku bilang ya silakan pindah ke Jakarta kalau mau kuliah di Jakarta. Tinggalnya di rumah. Di situ dia jadi fotografer aku dulu. Habis jadi fotografer, dia sempat dapat kerjaan lain di Jakarta tapi masih tinggal di rumah. Dia pergi ke pekerjaannya terus balik lagi. Sekarang dia jadi PA aku sekarang. Yang tadi cowok. Itu my best friend since day one. Jadi ini baru ada. Sebenarnya kalau dua-duanya ada tuh kayak oke, kamera boleh ke situ. Jadi teman-temanku semua kebanyakan dari Kupang. Aku sempat punya PA yang ketiga itu temannya mereka juga aku kenal juga dari Kupang. Kamu aku ajak PA ke Ketiga? Jakarta. Iya aku punya PA. Aku udah pernah punya PA 1, 2, 3, 4. Paling pertama sahabat aku. Satu-satu kan? Kedua om aku. Iya gak banyak. Ganti-ganti. Bukan 4 at a time. No, not 4 at the time. Aku bukan. Aku 2 lipa aja mungkin gak gitu deh. Oke, lanjut. Dan mostly teman aku semua. Jadi teman-teman yang aku kenal. Kalau emang mereka mau mencari rezeki di ibu kota, ayo aku bilang dari tim aku nggak apa-apa, mulai dari PA aku boleh. Terus kalau lu punya kamu yang bakat menjadi apa ya terserah lu. Apa namanya kayak semacam membuka pintunya untuk kalau mau bekerja di ibu kota gitu ya teman-temanmu. Terlalu spesial menurut aku. Menurut aku cuma bagian dari Tuhan kasih jalannya lewat aku deh. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman aku dari Kupang, aku akhirnya nggak bergaul sama orang-orang Jakarta banget juga, atau teman-teman idol juga enggak. Aku teman-teman aku dari Kupang, aku bawa semua. Ayo. Do you guys Jakarta. talk in
Kupang language gitu atau? Every day until now. Oke. Ya. Itu bahasanya sama kayak yang di Sulawesi gitu atau beda? Logat Kupang agak lebih kasar kayak dari mau makan Sulawesi. sumakan gitu, masih kayak gitu. Semakan kok belum ya kayak gitu. Oke. Jadi ketika misalnya you stay around them gitu, you feel like home gitu ya. Kayak ngomongnya lebih enak gitu. Iya, aku suka comfort space aku yang itu aja. Jadi orang-orangnya mainnya sama yang itu lagi. This person really believe in friendship ya. Ya I admire ya untuk someone yang believe in friendship gitu. Karena I do believe in karena friendship. menurut gue friendship itu gue percaya friendship itu tetap faith dan pemberian Tuhan gitu. Even though we can create it as easy as clicking at someone di Facebook, ya bisa following someone dan DM gitu. Tapi gue percaya true friendship itu memang tetap faith lah gitu. It's faith. Emang takdir temennya cocoknya sama siapa, bisa berhubungan lama dengan orang yang mana. Aku believe in friendship kok. Walaupun setelah menjadi orang dewasa nanti sering berjalannya waktu, tahu kalau misalnya namanya manusia berhubungan pasti tetap ada kepentingannya. As pure as whatever it is gitu. Mau aku bilang aku sayang teman-temanku dan I believe in our relationship, sometimes it's all about gue dapat apa dari lu juga walaupun pertemanannya udah selama apa. Tapi I still believe in friendship. Karena aku berteman-teman dengan teman-teman aku sayang banget karena menurut aku butuh mereka being around me. Karena mereka happy pills aku, happy energy, my comfort space. Itu yang aku butuh dari mereka. Mereka juga ada yang mereka butuh dari aku. Gak mungkin kayak cuma berteman and rely on faith doang, enggak. Tapi orang-orangnya bisa dipilih. Ini sungguh dewasa pembicaraan barusan ini. Apakah kamu sudah melewati beberapa kali disappointment? Iya, sudah melewati beberapa kali disappointment. Sudah pernah seberapa heartbreak karena pertemanan? Oh, so many. Dari aku yang bisa berteman sama banyak orang, terus aku perkecil circles aku temenannya sama orang Kupang yang itu aja. Nah, orang-orang itu pun juga nanti disisir. I have so many kok kekecewaan terhadap pertemanan. Tapi mau gimana lagi, namanya juga manusia. What changed you as a person? What changed me as a person? Dari setiap disappointment itu. Apakah kamu jadi lebih apa yang filtering? diubah ya? Iya, lebih filter gitu, lebih. Yang paling bikin aku tahu adalah sampai kapanpun emang kamu sendiri, makanya dikasih Tuhan kita itu. Diciptakan Tuhan, kita punya iman, kita punya Tuhan itu karena at the end it will be just you and yourself and God that you can believe. Oke. Kasian banget kalau dia harus pilih dirinya sendiri doang dan gak percaya Tuhan. Karena pasti lebih berat. Makanya ada yang namanya God and faith. Iya. Nanti kamu sendiri dan kamu akan percaya diri kamu dan Tuhan. When did you become a believer? I'm a believer since day one. Aku dari lahir believe sama my God, my Jesus. Dan itu karena memang keluarga bawa untuk kan ada yang diberkatin jadi langsung dibaptis. Dibaptis langsung gitu. Atau kamu memang eventually in your teenage day kamu choose gitu? I don't choose. Aku dipilih. Kalau di agama aku chosen. Amazing. Amazing. Dan nggak karena gini, there's a lot of people yang have religions tapi dia nggak vocal, but you're vocal. I Makanya so, mungkin my question barusan lebih ke when did you become a believer gitu, karena as the vocal one itu kan pasti distinct ya sama yang just ya gue agama apa, gue A gue B gitu. Sebenarnya aku nggak vokal banget, cuma karena tadi ngomongin what changed me kan, beberapa kamu tahun kalau terakhir. di public itu nggak terlalu vokal? Ya aku biasa aja sih, nggak yang kayak my God is enggak. Aku not that kind of person. Enggak yang sampai karena kayak every IG story kamu selipin. No, enggak kok. Atau di bio ada. Aku tidak sesuci itu kok. Aku nggak sesuci bragging itu kok. Iya, di bio tapi nggak ada kutipan ayat. Nggak ada kutipan ayat, enggak kok. Enggak kok. Aku tiap ke gereja juga aku nggak story kok. Enggak kok. Nggak vokal banget. Cuma tadi karena lagi ngobrol. Itu yang bikin itu perubahan dalam diri aku. Karena misalnya dikecewakan teman atau apapun itu, yang aku tahu
pada akhirnya kamu akan sendiri aja. Do you Tapi have aku a best nggak friend in kehilangan. music? I have, my boyfriend is my best friend in music. Okay. My ride or die, I guess. Karena dia yang menyarankan aku untuk mulai menulis lagu. Dia yang bikin aku berani. Dia yang bikin aku He's merasa also kayak. your music producer. Iya. Oh. Untuk lagu-lagu aku yang kemarin terakhir beberapa kali dia yang produce juga. Lanjut, jadi bareng. gimana tadi? Ya jadi dia yang encourage aku buat nulis. Dan aku tahu akhirnya ini harganya. Kalau misalnya mau bikin identitas sendiri, kesulitannya ini tapi punya harga lain punya value lain untuk aku sebagai seorang penyanyi. Tadinya I was just a singer, now I'm a musician, I'm a songwriter. Aku mengertinya itu dari dia. Terus kan sulit banget, very many bumpy road. Nah dia my ride or die. You're right. And my best friend in music. I think until whenever it is, he will be there for me fighting in music. Gitu. Apakah publik setelah mengetahui kamu go with your singer-songwriter pace itu menerima? Apakah ada yang hate comment? Banyak yang terima, banyak yang hate juga sih. What kind of hate comment yang? Hate-nya paling kayak bilang kayaknya kurang deh, jangan nulis lagu dulu deh. Ada yang kayak aku nggak consider it as a hate, tapi mereka kurang setuju sama pilihan aku untuk menulis, kayak lebih ke ayo balik lagi dong ke produser yang kemarin gitu. Dibikinin lagi dong, kapan nih gitu. Which is it's totally fine for me sebenarnya, bisa aja kalau aku mau. Tapi kan sebenarnya yang aku mau mulai menulis, mau mulai bikin lagu. Jadi belum bisa, terima kasih buat sarannya. Tapi banyak yang happy juga. Banyak yang kayak gini, yang kayak oh my god aku admire your music and your art. Ada yang bilang kayak gitu. Akhirnya aku dapat such compliment gitu. Iya. Itu love comment ya. Kalau hate commentnya ya kebanyakan kayak gitu sih. Jadi jangan dulu kali ya gitu. Iya. Agak kurang kali ya. Karena mereka perbandingannya sama lagu yang kemarin. Yang menurut mereka berhasil gitu. Karena kebanyakan fans Indonesia kan menilai bagusnya satu materi lagu dari viral atau enggaknya. Bukan karena materinya bagus atau enggak gitu. Jadi banyak yang kayak ayo balik lagi dong biar viral lagi gitu. Padahal bukan itu yang di chase. Yang aku chase materi yang bagusnya. Iya, karena materi yang bagus juga subjektif ya. Kayak susah juga ya kita. Subjektif sih iya. Tapi kan at least bukan bikin lagu yang gampang cuma tinggal A, I, U, E, O kita kasih nada kan. Betul. Tapi who's your role model sih? In music? Yeah. I don't have any role model untuk kayak dalam bermusik ya. Gak ada yang aku role modelin khusus musik aku mau bikin kayak siapa gitu, enggak. Tapi kalau dibilang role model untuk ngelihat etos kerjanya atau prinsipnya aku punya beberapa, banyak. Aku punya Kak Unge, BCL, aku adore dia. Akhir-akhir ini aku banyak ngobrol sama Mas Yofi dari POV Composer. Yeah. He's my role model now I guess, karena we talk a lot. Kita banyak ngobrol, dia banyak encourage aku soal menulis. Role model aku Kayura, menurut aku salah satu yang keren banget dalam memulai musiknya sendiri, membuat identitasnya. Kayura tuh keren banget storynya. Sama Nadine tuh very inspiring. Nadine Amiza. Oh, okay. Good role models. All of them are locals. All of them are locals. I thought kayak kamu ya aku suka yang di luar gitu. Kalau ngefans ada pasti di luar. Itu jatuhnya fans ya? Iya ngefans ada. Tapi kalau dijadikan role model, karena tadi kalau bilang bikin musik ada role modelnya enggak nih. Tadinya aku pikir aku punya. Aku pengen kayak Zayanti misalnya, musiknya aku suka banget musik Zayanti. Aku mau bikin kayak Zayanti. At the end tidak akan jadi seperti Zayanti. Karena tidak akan jadi seperti itu. Aku gak mau niru bikin musiknya, maunya bikinnya sendiri kan, ada karakternya sendiri. Jadi enggak sih. Aku gak kenal mereka juga personally. Perjuangannya mereka jadi musisi kayak gimana kan. All I know is all the locals. All I can see in front of my eyes. Kalau yang kayak mereka kamu cuma tahu apa yang mereka mau ngomong di publik juga ya. Iya kan. Kalau kayak Kayura gitu kita bisa tahu journey-nya. Behind the scene-nya. Dulu dia diproduce sama Bung Glenn gitu. Terus akhirnya dia sendiri. Ini from what I know ya, from the stories. Dan kita bisa lihat dia evolving, berubah kan. Into the Yura Yunita that she is right now.
Ya kayaknya itu confirmed by a lot of people juga ya, karena kan memang dulu waktu pas terakhir itu lagu apa tuh? Itu kan Cinta dan Rahasia. Iya, itu kan zaman masih diproduce sama Bung Glenn. Ya. Iya, terus kan dia benar evolving sampai ke The Yura Yunita right now. Musiknya kan bisa dibilang berbeda. Iya, evolving. Keren banget juga. Kak Isyana juga tuh keren. Tapi kamu sebagai orang Kupang, do you define yourself as Melanesian? Oh ya, Melanesian itu harusnya orang mana aja ya? Aku aja nggak tahu Melanesian seharusnya mana aja. Jadi gini, jadi kemarin itu ada beberapa musisi yang menjalankan movement musisi Timur. Oke. Kita Timur, kita Indonesia, kita orang hitam Indonesia gitu. Pokoknya Nusa Hitam, Nusa bersaudara gitu. Nah mereka kayak Berry Likumahua dan teman-teman itu membuat movement Melanesia bersama. Nah itu Melanesia bersama itu ya gue juga bukan orang Melanesian ya. Gue Cina. Jadi ya. Aku juga Cina, mamaku Cina. Oh serius? Aku di rumah dipanggilnya Cece. Ada nama Cina? Aku gak punya nama Cina tapi. Oh iya. Tapi mamaku kayaknya ada nih. Bentar, kayak nama Cinanya Ling bisa. Pasaran ya. Tapi aku Cina. Oh nyokap Cina? Nyokap Cina. Bokap baru Timur? Jadi mamaku tuh Cina di NTT, Cina Rote. Bentar. Maksudnya... Papaku seorang Sumba Jawa. Oh jadi mama tuh Cina asli? Iya Cina di Rote. Orang Cina yang kawin sama orang Rote. Oh, papa orang Rote? Orang Cina kan kemana-mana kan? Iya. Ini papa yang orang Rote ya? Enggak, papa orang Sumba. Mama nih Cina, jadi papanya mama sama mamanya mama. Itu kan. Baru Cina dan Rote. Papa Cina, opa Cina, oma Rote. Berarti ngerayain Imlek? Iya, mamaku nikah tepai itu. Berarti masih dong, masih gongsi. Masih rutin di rumah. Oh enggak, karena mamaku udah nikah sama papa, kultur itu enggak ke bawah. Enggak ke bawah. Iya. Karena papa bukan Chinese kan. Cuma punya toko. Berarti bukan Citato ya? Bukan Cina tanpa toko. Tetap punya toko berarti. Toko. Wah, lu melewati semua culture Cina lo berarti lo. Cina toko, berarti sempat bantu jaga toko? Oh iya dong, aku jaga toko banget. Toko apa? Toko serba ada, toko serba ada, jual semua. Mamaku dipanggil Aci. Oke, orang Kupang tuh Ci tuh Aci. Cici Cece. Aku Cece. Berarti that's answering kenapa lu nggak terlalu involved di. Karena kemarin gue sempat ngobrol juga, ngobrol juga sama Ryan gitu kan. I personally pertama aku nggak tahu Melanesian tuh kita tuh part of Melanesian atau enggak, karena setahu aku Melanesian nih banyak nih yang partnya sebelah kanan aja kayaknya. Iya. Tapi dari kayak NTT sampai Papua kayaknya. Oh iya itu part of Melanesian sama kayaknya, luar negeri juga kan. Hawaiian itu juga Melanesian gak sih? Masa ya? Coba can you please Google it for me? Tolong dipotong kalau aku salah ngomong, ntar aku dibilang kurang timur. Gak apa-apa. Melanesia, orang Melanesia. Orang Melanesia nih Wikipedia Indonesia ya. Bentar, Wikipedia Indonesia buruk. Gue coba buka lagi yang Wikipedia ini. Nah. Fiji, Vanuatu, Solomon Island, Papua New Guinea, Indonesian part of Guinea. Iya bener dong, di luar juga. Di luar juga kan Melanesian itu. Nah aku gak tahu apakah NTT part of Melanesia. Nah I don't know. Oh iya enggak ya? Enggak kan? Iya enggak ya? Mungkin Ambon dan Papua part of Melanesia. Oh iya enggak. Berarti kamu tuh berarti bagian tengah atau bagian timur? Nusa Tenggara Timur. Itu berarti definisinya kalau waktu Indonesia tengah atau timur ya? Wita, waktu Indonesia tengah. Oke. Iya. Wita apa Wita ya? Nambah berapa jam? WIT. Sama nambah Jakarta. Sejam. Oh iya Wita ya? Oh iya. Sorry. Iya oke. Ya pokoknya. Ya I thought itu ya. Jadi kemarin ngobrol sama Kak Ryan nanya Marian Jola. Ya aku yang nanya sih. Marian Jola gak ikut gitu. Oh ya ini kita ngumpulin beberapa orang gitu.
Aku juga bingung sih jujur, aku nggak ngerti Melanesia itu cakupannya mana aja. Aku gitu. juga nggak ngerti sebenarnya Melanesian itu cakupannya mana aja. Tapi kalau misalnya bilang aku bagian dari musisi timur ya, aku bilang iya karena emang kita kan bisa dibilang kalau orang bilang satu darah, kita semua orang timur tuh sama-sama bersaudara dari mana aja kan. Oke. Jadi ya aku juga musisi dari timur. Aku dari NTT bersama Amnes, Mario Clau. Iya, dan lain-lain. Betul. Dan am I part of it sih? Aku belum pernah diajakin ya. Tapi are you willing tuh kalau memang ternyata ada diajakin untuk well, I don't mind if it's for good movement ya. Aku mau aja. Kalau aku sih mendukung apapun itu, dimana kita nggak jadi berbeda deh di mata dunia dan orang-orang. Jadi kalau misalnya movementnya adalah buat kita bersatu dan bermusik lebih maju lagi, why not? Ya gitu deh. Soalnya aku gak pernah mau bikin kayak aku nih musisi timur, aku beda sama musisi yang dari Surabaya gitu. Enggak, menurut aku semuanya sama aja. Dari timur, dari Surabaya, dari Bandung or whatever it is. Sama aja kok semuanya musisi punya background yang keren. Semuanya juga dari daerahnya masing-masing. Kalau buat aku sih gitu. Tapi kalau misalnya ada movement khusus, kalau dengan purpose khusus ya kenapa enggak? Apparently kayaknya sih tuh movement udah, aku nggak tahu juga ya, kayaknya belum jalan lagi. Tapi we'll see lah ya. Aku juga terakhir sempat ngebantuin sekali juga waktu 2020 atau 2021. But anyway, let's talk about Aku Takdirmu. What is the definition of Aku Takdirmu? Gitu? Apakah ini lagu yang kamu pengen dinyanyikan untuk orang-orang yang lagi mau wedding gitu? Atau? Enggak, sebenarnya lagu jatuh cinta aja dia. Aku suka lagu yang gamblang, jadi nggak suka pakai lirik yang terlalu poetik atau harus dicari. Iya. Zaman sekarang kan lagi in banget tuh ya. Iya, nah aku tuh anaknya nggak gitu. Aku suka lagu-lagu kayak misalnya lagu 2000-an yang kalau bilang aku suka kamu langsung gitu loh, pakai bahasa sehari-hari. Jadi aku waktu itu, ini liriknya kan dibantu sama Kak Clara. Aku bilang ke Kak Clara, aku mau lirik yang gamblang, yang bucin, yang everyday, yang kalau misalnya orang lagi cinta setengah mati sama pacarnya dia ngomongnya itu. Aku bilang gitu. Favorite part of the lyric itu apa? Favorite part sederhananya Aku Takdirmu. Kan dia pede banget. Oke. Sederhananya Aku Takdirmu gitu. Oke. Purpose lagu ini there's no special purpose. It's just a good song to listen to and the lyric is very fun to listen to. Jadi itu aja sih. Menurut aku lagunya enak. Gak ada special purpose kok. Proses untuk songwritingnya cepat atau lama? Cepat karena kita bikinnya di studio. Jadi waktu itu studionya kakak kasih tuh kayaknya kejauhan. Jadi kita ketemu di tengah. Kita bikinnya di Bros. Ya sewa studio kan. Jadi satu sesi itu berapa lama ya? Di Bros tuh 6 ya? Ya kayaknya satu sesi itu 6 jam jadi. Gak 6 jam juga kan, 3-4 jaman jadi lagunya, kita workshop bareng. Tadinya itu kita punya lagu yang udah kita workshop sebelumnya. Nah pas pulang aku bawa lagu itu, aku ngerasa belum dapet yang aku mau. Belum lagu cinta cringe yang kocak gitu. Maunya tuh kocak gitu loh liriknya tuh kayak. Buat aku liriknya kocak ini. Kayak liriknya tuh kayak geli banget liriknya gitu. Nah aku tuh mau gitu. Coba verse-nya gimana verse-nya? Saat memikirkanmu, jantung mulai berdetak 2 kali, jadi lebih cepat. Kamu di hadapanku, sambut hangat memeluk tubuh ini, jadi sangat erat. Gitu. Tak perlu lagi kau mencari, aku cintamu, aku sayangmu, hanya kamu di hatiku. Gitu. Oke. Vibe cegil ya. Iya, vibe cegil banget ya ini ya. Iya, jadi kayak bukan mau yang romance yang kayak permisi saya suka sama anak Mbak, boleh nggak? Permisi saya suka sama anak Bapak, boleh nggak saya meminangnya? Aku nggak mau yang kayak gitu. Vibesnya tuh mau kayak gitu. If only catcalling was legal gitu ya. Jadi ini ya. Ini adalah catcalling lagu gitu. Ya gitu. Gitu lah. Jadi akhirnya kita bikin workshop sekali lagi ini. Jadilah lagu ini yang kayak pas hari itu. Jadi aku kayak aku suka banget gitu.
Oh jadi yang kedua baru jadi kayak gini? Iya, yang pertama pun lagunya bagus banget. Cuma aku bilang ini bukan yang aku kejar vibes-nya. Yang Aku pertama terlalu mau ngejar bagus gitu ya? emang bagus banget. Yang ini pun bagus banget kok. Okay. Cuma beda tujuan gitu loh. Yang kemarin tuh liriknya tuh agak serius gitu. Yang ini tuh maunya agak lebih gitu. Jadi yang ini tuh lebih gitu. Gitu. Oh yang ini lebih tapi lu berasa ini lebih represent. Aku suka banget. Iya. Aku suka banget dan represent tujuannya aku mau bikin lagunya lagi kayak gini. Jadi notes aku pokoknya pas recording tuh kalau cowok denger ini dia jatuh cinta sama yang nyanyi. Kalau cewek denger ini dia mau jadi yang nyanyi. Oh itu tujuannya. Itu dia. Jadi kalau perempuan dia denger ini dia jadi feeling herself, jadi percaya diri, jadi kayak aku takdirmu gitu. Kalau cowok dengernya kayak anjing gue dirayu lagi gitu. Tujuannya itu. Oke, berarti ini lagu lebih youth ya spiritnya. Iya, lebih spirit yang kayak enggak yang seserius kayak gue takdir lu let's get married gitu enggak. Ya oke. Coba dengerin deh liriknya lucu. Soalnya takdir kan kayak apa ya? Ya tapi ketemuan juga takdir sih. Iya ya. Gak, takdir tuh kayak emphasize kelebayannya dia gitu. Jadi kelebayan. Karena lirik chorusnya tuh diantara sekian banyak jiwa pada langit semesta ku mau dirimu gitu. Dari banyaknya bunga yang pernah tumbuh takkan seindah dirimu. Sederhananya aku takdirmu gitu. Geli kan. Si Kak Clara yang nulis aja dia geli sendiri, dia gak mau baca. Dia bilang dia gak pernah nulis lirik lebay itu, dia bilang. Tujuannya itu gitu, yang lucu, lebay. Tapi lagu-lagu Indo yang zaman-zaman dulu 80s before itu kayaknya banyak juga yang kayak gitu deh. Emang gitu kok, kayaknya, targetnya 2000-an gitu loh, yang kayak liriknya tuh kayak lagu-lagu Mas Dhani gitu loh. Oh. Atau kayak apa ya, contohnya tadi aku baru dengar di mobil, tak ada logika, kayak gitu loh. Bentar. Itu tak ada logikanya Kak Agnes Mo. Enggak, itu tadi beda lagi dari Mas Dhani. Itu aku baru denger di mobil juga. Tak ada logika. Jadi lirik-liriknya tuh yang lebih lucu gitu loh. Lebih playful. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kadang-kadang tak ada logika. Nah. Usir semua hasrat dalam hati. Dan hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Lucu kan bahasanya tuh. Dirimu hanya untuk sesaat. Bahasa daily. Nah aku maunya gitu. Atau contohnya kalau lagu paling sekarang kan lagunya Kakak Malik kemarin. Kita bikin romantis. Kayak gitu begitu dong kan. Bikin paling romantis. Yang simple gitu loh. Gak poetik gak apa. Gamblang. Sambil bermain mata. Itu lagu sukses banget loh. Hatinya jatuh. Lucu kan? Nah itu aku mau. Kayak apa ya? Kayak liriknya tuh kayak nggak yang trying hard to sounds good gitu. Kayak it's just a normal lirik yang kita ngomongin. It's just a normal yang kita bikin romantis yuk gitu. Yes gitu. Lagu aku yang sebelum ini yang serius pun begitu liriknya. Lebih simple. And you find it easier daily. to reach my listeners. It speaks sebenarnya to my own listeners, yes. Kalau untuk listeners sekarang mungkin agak sulit karena orang-orang sekarang lagi suka lirik-lirik yang berat and very poetic and very huge meaning yang kayak semesta, angkasa, terbuka, yang berat gitu kan. Ya kalau untuk pasar sekarang mungkin agak susah. Pasarnya kayak lagi situ ya. Kalau untuk pasar agak susah. Tapi for my own listeners they really like it. Karena mereka selalu bilang Lala tuh lagunya centil gitu kan. Jadi menurut mereka itu centil. Mereka suka gitu. Do you think centil movement itu zaman sekarang ini? Iya memang harus dihidupkan kembali. Sebenarnya bukan centil movement, lebih ke movement untuk mendengarkan musik sebanyak mungkin. Yang butuh untuk didirikan gitu. Kayaknya sekarang tuh kalau dengerin musik harus top 50, ya udah kamu kliknya top 50 doang terus kamu dengerin, kamu nggak dengerin banyak. Kalau dulu kan ada radio yang emang mau nggak mau lu dengerin banyak lagu and then you will recognize so many songs. Akhirnya banyak genre, banyak
musik yang kamu dengarkan stylenya kan. Sekarang tuh kenapa ada centil movement, karena kebanyakan lagu galau semua yang di atas dan didengerin, dan akhirnya semua orang maunya dengerinnya ngikutin yang galau itu kan. Padahal banyak lagu-lagu yang lain. Nah centil movement itu kan misalnya kayak bisa lagu semangat gak sih selain lagu galau, sebenarnya kan gitu. Yang perlu dibangun bukan centil movement ya menurut aku, itu tapi cara mendengarkan lagu, keterbukaan lagu untuk mendengarkan aja sih. Karena emang sekarang arahnya gitu sih, festivals pun, festival menurut aku tuh kebanyakan itu lagi line up-nya. Kalau dulu tuh kayak lebih open gitu loh, aku bisa tahu musik baru dan musisi lain dari festival yang aku mau isi. Oh ada lagi ya musik yang kayak gini, jadi bisa lebih banyak gitu loh, lebih bervariasi. I think it's a pace ya, jadi kayak fase kali ya. Benar, itu juga bisa dibilang gitu, karena dulu kan sempat ada fase lagu Melayu, semua lagu yang naik itu lagu Melayu. Betul. Semuanya. Fase girl band boy band, boy band, emang fase sih. Maka jadi tadi kalau dibilang centil movement, enggak, menurut aku ya kalau mau ya orang dengerin lebih banyak lagu aja gitu. Last question for me. Do you have plans to release song atau I'm sorry kalau misalnya ternyata sudah merilis lagu yang bahasa timur? Oh belum pernah. Pernah tapi featured lagunya orang lain. Kamu punya plan? Karena I have plan? I think I don't know ya, hyperlocal is the apa ya kayak. Aku mau. Lu pikir aja coba gitu lagu Jawa. Ya Indonesia kan hampir setengah populasinya Jawa. Mau dan udah pernah dipikirin Jawa, kok. Jawa bener-bener menguasai market dengan Denny Caknan, Epi Asmara. Tiba-tiba muncul lah, bukan tiba-tiba sih. Sebelumnya juga sempat ada Nier dan Dian Surowaya. Dan habis itu kemarin, Oke guys, Richard Jesse itu kan juga bahasa timur gitu loh. Maksud gue itu menjadi salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya lagu yang paling sukses dalam Pilpres kemarin. Mau gitu. sih, mau aja kok. Kayaknya kamu harus deh. Kayak mau, tapi it's back to my expertise. Can I do it or not? Okay. Can I make it or not? Sebenarnya udah ada kok niatnya, sudah sempat disaranin sama kan yang simple aja, seperti the same method, the same formula, cuma bahasanya bahasa keseharianmu gitu loh. Itu dia tuh. Nanti dia boleh aku coba. Karena sudah sempat kepikiran. Gue percaya audiens Indonesia itu bisa terima bahasa apapun. K-pop aja bisa kok. Apalagi bahasa timur. Aku mau kok, keren, dan kenapa enggak gitu. Cuma aku gak tahu aku bisa apa enggak nulisnya. Tapi mau kok dicoba. Cobalah. I think ya. Kita ya coba. Apa ya? Ya aku sendiri juga questioning gitu. Tapi memang kayaknya ini bukan hal yang mengagetkan atau membingungkan ya. Since kita agree bahwa ya kayak aku nih ya. Hidup dan tumbuh, born and raised di Jakarta gitu. After all, we have to realize gitu, Jakartans gitu, we have to realize that the city is small. Even though banyak orang, tapi nggak bisa gitu mewakili Indonesia. Jakarta tuh nggak bisa mewakili Indonesia. Yeah. Jakarta tuh hanya Jakarta, di Pulau Jawa one red dot aja gitu. Sementara kalau misalnya kita ngomongin Indonesian music gitu ya, aku pernah datang ke festival di Sulawesi di Manado. Dan itu yang tampil ya Mario Clau, ada Wiz Baker, ada Dian Surowaya dan orang-orang timur semua, dan 15,000 people, 15,000 orang gathered. Aku pikir tuh kayak oh ya udahlah, mungkin they still need Raisa, they still need Tulus untuk jadi line up performer. No, there's no Tulus, no Raisa, semua orang timur, everybody sing. Everybody sing, semua kemarin orang. Tour bareng itu juga tuh ada isinya penyanyi timur semua. Semua orang nyanyi, dan menurutku iya juga ya, ketika udah kita masuk ke era borderless kayak sekarang gini, numbers mereka adalah numbers Jakarta sama aja. Jadi ketika 15,000 orang itu giving contribution to misalnya katakanlah view gitu ya, view YouTube gitu. View YouTube ya, di YouTube kan gak dikasih tahu, oh ini yang nonton view Jakarta 15,000. Enggak, 15,000. Jadi kayak I don't know, maybe. Mau kok, cuma ya aku gak tahu aku bisa apa enggak, karena musik timur tuh ada its own swag, you know. Nah aku orang timur sendiri pun I don't have that swag. Oh iya. I don't have. Swag yang kayak gimana nih? Wah, kalau misalnya nyanyi lagu romantis kayak Near atau Dian gitu ya, lu harus punya romantismenya itu, lu harus punya
apa ya, jiwanya untuk bilang beta sayang lu gitu, tapi dengan nada merayunya timur itu. Gak semua orang bisa jadi penyanyi Ambon atau penyanyi lagu timur gitu tuh. Itu ada yang terkenalnya sendiri. Banyak musisi-musisi senior Ambon misalnya ataupun NTT atau Near itu nyanyi, kalau misalnya aku nyanyiin lagunya gak akan seenak mereka, gak akan Oh ada gitu-gitunya. It will never sound as majestic as how they do it. Nah, aku gak tahu aku bisa sekeren itu apa enggak. Kayak Ame tuh bisa tuh. Ame kalau nyanyi lagu bahasanya kita tuh berasa gitu loh, nyawanya ada di dia. Begitupun sama Mario gitu loh, kalau nulis nyanyi tuh wah enak banget yang ngomong beta gitu, sayang Ale atau beta sayang lu gitu. Nah itu tuh, that's swag I think I don't have, but I wouldn't mind to try. Aku udah pernah nyanyi lagu sama Near kok, udah pernah ada diajak sama Near, kita udah rilis di albumnya Near. Udah pernah juga. Oh, oke, tapi featuring ya? Featuring Near. Belum pernah nyerilis sendiri. Kalau bilang mau. Apakah aku udah pernah coba? Aku udah pernah coba kok nulis. Pacar aku bilang, iya coba dong. Aku udah coba nulis. Bilang, aku gak bisa lagi, aku gak dapet lagi nyawanya gitu. Karena nyawanya tuh ada. Kayak Wis Baker gitu-gitu tuh mereka kerennya tuh keren sendiri. Oh gitu. Coba deh. Misalnya yang bukan orang timur gitu. Coba that kind of swag. Pasti gak dapet. Oke. Ini kayak semacam groove gitu ya? Iya kayak gini deh, orang kulit putih belum tentu punya groove kayak Stevie Wonder. Stevie Wonder sama yang mau konser groove nih. Motown-nya gitu gak dapet. Karena itu lahir. Nah aku nih lahir nih, aku udah coba but I don't have that groove. Makanya dulu aku tiap lomba nyanyi di Kupang kalah? Karena I don't have that groove yang orang timur suka. Ada satu musisi penyanyi Kupang namanya Inggit Wakano. Kita pernah bertemu di beberapa lomba. Dia satu angkatan di atas aku. Dia selalu juara, aku selalu kalah. Kemarin dia ikutan Idol, aku jadi jurinya. Mungkin di industri nyanyi pop Indo dia gak dapet. Tapi dia balik lagi, dia jadi penyanyi timur. Lagunya semua naik dan bagus, and she sounds really good. Karena jiwanya dia itu tuh, nyanyi mendayu, lagu timur itu. Lagu Ambon dan lagu timur. Kalau dia yang nyanyi pasti enak banget. Giliran aku yang nyanyi gak enak. Kemarin dia coba Idol, aku jadi jurinya. Tapi dia gak bisa. Gak masuk. But she can sing. Dia juga rilis lagu pop kok, lagu ballad Indo gitu. Cuma aku kalau jadi pendengarnya dia, aku akan lebih suka dia nyanyi lagu timur. Karena emang the soul tuh only she has. And I don't know why I don't have. I wanna try, but I think I don't have. Respectfully, I really want to. Aku gak punya that magic. That ternyata ada seperti itu ya. Ada. I thought you just sing it gitu in your language. Ternyata ada groove-nya kayak lagu. You don't just sing it. Kayak lagu shuffle, kayak lagu Motown. Iya maksudnya ada groove itu tuh. I know. Even jazz itu. Aja kalau jazz yang white jazz itu beda sama black jazz. Beda. Ada groove itu tuh. Lebih swing black gitu ya. Pokoknya benar-benar udah nggak countable lagi loh, udah bingung ngitungnya gimana. Ada groove-nya deh pokoknya, ada jiwanya, ada soul-nya. Oh gitu, oke, very interesting. Yang hanya punya orang timur. Makanya kayak Bung Ryan gitu kan keren kalau nyanyi lagu Melayu, lagu Ambon enak banget. Nyanyi lagu pop juga enak banget, ada jiwanya. Dia lucky dia punya dua-duanya. Do you think that's gift yang kita ya udah kalau lu lahirin 5 aja gitu, atau lu bisa push gitu that bisa groove push gitu. Kok kalau emang ada orang yang mau mencoba untuk belajar and push yourself, bisa. I don't believe in you were only born with it dan lu harus stick with it. Enggak kok, if you wanna try just try. Tapi emang lu gak akan pernah ngalahin orang yang gifted. Oh shit. Gue kayak udah hopeful gitu. Bisa push kayak oh iya ternyata kalo kita bisa. Kalau aku gitu menurut aku ya. Ujung-ujungnya kayak ya lo gak bakal pernah bisa ngalahin orang. Oh shit. Ini kan kalau ngomongin kayak gini ngomongin Cristiano Ronaldo sama Messi. Iya. Coba. Iya. Dua-duanya jago banget kan. Kalau orang bilang Cristiano Ronaldo jago karena dia rajin latihan. Betul. Messi tuh born with it. Iya. Terus lo mau apa? Tapi tetap dua-duanya jago. Dua-duanya on the top of the line.
kings. Gimana? Jadi aku akan bilang gitu. Lo bisa, tapi lo gak bakal bisa. Maksudnya gini, lo gak akan surpass, tapi pasti akan selalu sama yang gifted. Misalnya aku nyoba nih, aku mau bersaing sama Dian Soroya. Aku bisa nyoba terus, tapi pasti Dian Soroya pun gak perlu ngapa-ngapain. Dia akan enak ya, terus. Ini bedanya. Gitu. Kamu bakal penuh effort dan dia effortlessly good gitu ya. Effortlessly good in it. Untuk nyanyi lagu Timur. Iya. Dan kamu kayak gak ada tuh kata effortlessly. Kamu harus kayak I have to fight, I have to learn, I have to try gitu. Atau sama temen aku yang Inggit Wakano itu deh. Makanya ada alasannya kenapa aku selalu kalah, dia selalu juara. Karena it's not my expertise. Makanya tadi aku bilang aku mau, tapi it's not my expertise, I'll try. Kita tunggu. Apakah suatu saat nanti aku bikin lagu berbahasa Timur? Nggak tahu. Mungkin aku minta tolong Ame kali ya. Ame bikinin dong, ntar gue yang nyanyi. Tapi mungkin tidak perlu bahasa, tidak perlu tema cinta juga bisa ya. Maksudnya bisa juga ya. Kayak rame-rame juga Timur kan itu. Yes. Nah kayak gitu juga. Sio Mama tuh lagu Timur. Sio Mama, lagu paling indah. Itu buat Mama. Jadi kayaknya bisa juga nih lagu yang kan kamu you believe in friendship. Iya mungkin ya. Friendship, orang Timur, bahasa Timur. Nah Gandongnya itu udah ada lagunya, lagunya orang Ambon. Ada. Persaudaraan. Iya kan baru satu kan. Bikin lagi ya. Iyalah, tambah lagi lah. Katalognya masih banyak. But anyway, thank you Marian Jola for sharing with me. Thank you so much for having me. Thank you untuk sharing dan the story and everything else. Dan semoga sukses dengan Aku Takdirmu. Dan kapan nih rilis album keduanya berarti? Harusnya setelah Aku Takdirmu ini aku tinggal mengerjakan 3 lagu lagi terus aku rilis lagu. Okay. Aku rilis album. 3 lagu and then the next album which is the second album. Nah, 3 album ini udah gak dirilis. Abis ini udah langsung 3 lagu ini udah gak dirilis lagi, udah langsung album abis ini. Jadi aku tinggal selesaiin urusan di belakang. Plannya tapi tahun ini? Iya. Kalau gak tahun ini aku cabut dari label aku. Dan ini question juga nih karena kan kamu karir juga udah 6 years ya kalau di profesional ya. Udah mau 6 tahun. Iya. 2 album nih misalnya udah rilis nih, 1 dan kedua. Ada plan mau bikin konser? Wow, mau banget. Mungkin kalau konser showcase aja dulu. Showcase aja dulu. Oke. Nggak harus konser. Karena aku pernah mimpi aku yang punya konser tapi gratis. Gratis? Oke. It's very possible lah kalau konser gratis. Jadi gratis konsernya. Kalaupun aku mau punya konser tapi gratis. Mungkin showcase dulu kali ya. Siapa tahu kok showcase-nya pun gratis. Oh, menarik sekali nih. Good luck with the crowd management system. Tapi beneran itu mimpi aku. Jadi kalau ditanya mau tapi gratis. Ya. Gak mau ada HTM-nya. Ya berarti timnya harus good luck dengan sponsorship, crowd management, venue dan kawan-kawan nih. Gratis. Karena semuanya harus bekerja sama ini. But anyway, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Thank you so much. Tos dulu, Pap. Dingin nih, asik. Mulai dingin. Oke, bye-bye. Bye-bye.